Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Benas. Perbincangan mengenai ganti presiden yang sempat jadi tagar juga lantaran ada wacana yang dihembuskan oleh Pak Rizal Ramli dan Bro Rocky Gerung yang katanya berkaca pada Amerika Serikat, kalau mau corona cepat selesai, ganti presiden. Kita juga belum begitu paham apa argumentasi dari kedua beliau itu. Tetapi isu mengenai 2021 ganti presiden ini jadi trending topik di internet atau di kalangan para netizen. Maka saya baru saja artikel yang judulnya ganti presiden, tanda tanya, ya setuju. Nah, begini ceritanya. Ya, biasa saja, sahabat, dan sederhana kok soalnya. Ganti presiden itu hal yang pasti. Ada 3 alasan. Pertama-tama, ya umur orang itu pasti kan terbatas. Tidak ada yang hidup selamanya. Yang kedua, undang-undang juga sudah mengatur. Untuk Indonesia itu setiap 5 tahun bakal ada pilpres. Maksimal 2 kali menjabat, setelah itu ya sudah. Nah, alasan ketiga, Pak Jokowi sendiri juga sudah menegaskan tidak berminat untuk jadi presiden 3 periode. Dan juga tidak ada intensi untuk mengamandemen undang-undang pemilu. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi, ganti presiden itu pasti. Jadi, nanti tahun 2024 bakal ada pilpres. Dan pasti ada pergantian presiden. Maka, sabar saja. Dan ini yang penting. Sementara itu, tak usah bermimpi untuk ganti presiden di tengah jalan dengan cara tidak konstitusional. Dan apalagi dengan gaya norak untuk terus merongrong dengan cara yang tidak beretika sama sekali. Kebayi-bayian merengek nangis kalau tidak diberi ASI. Pergantian presiden adalah mekanisme legal formal dalam sistem demokrasi. Harus ada pembaharuan kepemimpinan secara reguler. Ibarat pergantian udara segar setiap kali jendela pemilu 5 tahunan itu dibuka lebar-lebar. Iya, lebar. Langsung umum, etis, bebas, rahasia. Ini memang kata hiperbolik dari luber atau langsung umum, bebas, dan rahasia. Atau pemampatan dari jurdil, jujur adil, yang artinya ya juga etis. Sementara itu, selain tidak usah merongrong dengan cara norak dan tidak beretika, justru sebaliknya, semestinya mendukung. Kalau tak bisa atau tidak mau mendukung, ya lebih baik diam. Jangan salah kira, mendukung itu bisa dengan cara kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya dan bantulah sekuat-kuatnya. Sahabat, kalimat barusan itu mesti dipahami dengan suatu pengandaian bahwa partisipan demokrasi itu adalah mereka yang matang sikap politiknya serta mampu dengan jernih membedakan mana yang kritik dan mana yang nyinyir, hinaan, atau malah fitnah, atau propaganda kebohongan, atau hoax. Nah, ini ada kutipan dari seorang guru besar hukum, ya, Philip Johnson. A constitutional democracy is in serious trouble if its citizenry does not have a certain degree of education and civic virtue. Jadi begitu pentingnya tingkat kecerdasan atau literasi dari para partisipan demokrasi itu, dan juga sikap etis, ya, akhlak, budi pekerti. Nah, demokrasi itu terjadinya di ruang publik, maka kita meminjam apa yang disampaikan oleh Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, di mana ruang publik itu menjadi penting sekali. Karena di ruang publik itu adalah domain of our social life in which such thing as public opinion can be formed, di mana opini publik itu bisa dibentuk di ruang publik itu. Ruang publik itu adalah satu ruang di mana para kepentingan umum itu bukan kepentingan pribadi, ya, itu bisa didiskusikan. Dan secara teori, ruang publik itu terbuka untuk semua masyarakat, semua rakyat, dan bebas dari penindasan atau intimidasi dari negara misalnya.
Ruang publik adalah satu ruang atau satu tempat di mana kepentingan umum, kepentingan bersama itu bisa diperdebatkan dan diputuskan. Jadi partisipannya harus betul-betul yang diandaikan adalah orang-orang yang punya edukasi dan literasi yang cukup. Kemudian selanjutnya, sementara itu juga tanpa dinyana dan diduga sebelumnya, dunia itu diterpa pandemi COVID-19. Siapa sih yang menyangka dan siapa sih yang siap menghadapinya? Ini peristiwa global yang menerpa serta membuat sakit seluruh penjuru bumi tanpa kecuali. Maka yang penting adalah kebersamaan penghuni planet ini untuk memitigasi bencana, kerjasama antar bangsa, serta solidaritas antar tetangga di sebelah rumah. Ini jadi spektrum makro dan mikro ya, dituntut untuk jadi akur dan kompak. Sedikit saja ada kelompok yang balelo, maka virus Delta ini atau varian Delta ini tanpa tedeng aling-aling akan siap bermigrasi via udara, aero, dan masuk ke tubuh kita atau kerabat kita sendiri. Alhasil rumah sakit penuh, home sweet home bermetamorfosis jadi tempat isoman. Dan yang amit-amit adalah petugas kuburan pun harus kerja lembur siang dan malam. Kita tahu bahwa virus COVID-19 ini varian Delta itu bisa bermigrasi lewat udara dan lebih ganas ya katanya. Sementara itu juga, sahabat, janganlah coba-coba untuk mendompleng pandemi ini demi urusan libido kekuasaan yang menggelegak itu. Kita semua sadar betul bahwa ulah para bohir dan gelandangan politik yang menyetir para mahasiswa dungu itu adalah cerminan perilaku pecundang yang hasrat busuknya sudah tercium bahkan oleh mereka yang kena gejala awal virus corona. Ya, ini Nadzubillah min Dzalik katanya. Masih mau ganti presiden? Ya, kita setuju. Kita juga mau ganti presiden kok. Mekanisme legalnya adalah nanti di tahun 2024. So, sabar ya. Sementara itu juga, sahabat, mari kompak bekerja sama dengan pemerintah, para nakes, dan para relawan yang sudah bekerja keras selama ini. Sementara itu lagi, para politisi parpol, para politisi, tidak usah menebar kenyinyiran terus-menerus. Kita pastikan bahwa rakyat waras akan terus mendukung pemerintahan yang sah ini. Dan para bohir, ini saran saja, bagaimana kalau dana untuk bikin demo yang tidak jelas juntrungannya itu disalurkan saja untuk donasi program Raisbox PSI misalnya, atau donasi lainnya lah, yang penting berkah. Maka tidak usah repot-repot, mari terus membangun negeri ini, dan sementara kita mengatasi pandemi ini, kita akan terus membuat sarana dan prasarana publik yang belum ada. Serta, ini yang juga penting, membereskan yang dulu mangkrak. Demikian sahabat Indonesia, catatan ringan saya menyikapi isu ganti presiden yang dihembuskan oleh Pak Rizal Ramli dan Rocky Gerung. Semoga bermanfaat, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.